Film yang agak mirip kisah nyata ini dibuka dengan memperlihatkan seorang bocah miskin, kelaparan, dan butuh pendidikan. Saking miskinnya, sepatu Phineas yang sudah robek pun belum ia ganti. Meskipun miskin, tapi Phineas punya mimpi besar. Di situ sambil melihat baju mahal, Phineas sedang membayangkan masa depannya sendiri. Namun tiba-tiba ayahnya Phineas yang cuma seorang penjahit mengajak Phineas ke rumah salah satu orang paling kaya di kota tersebut. Sesampainya di rumah orang tersebut, Phineas melihat gadis cantik yang bernama Charity. Lalu Phineas pun berhasil membuat Charity tertawa dengan gembira. Charity, come here. Bapaknya Charity yang melihat putrinya seperti tidak punya sopan santun, ia pun menegur Charity. Phineas pun tidak tega dan ia mengaku bahwa tadi adalah salahnya Phineas. Bapaknya Charity yang mendengar itu, seketika ia pun menampar Phineas yang miskin. Setelah ngasih paham, bapaknya Charity pun berkata bahwa Phineas harus menjauhi Charity. Terlebih lagi kasta Phineas dan Charity berbeda sangatlah jauh. Phineas yang mendengar itu, ia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan ayahnya Phineas yang sadar diri kalau ia miskin dan tidak bisa melawan bapaknya Charity, ia pun cuma membiarkan anaknya sendiri dihina di depan matanya sendiri. Sore harinya saat Phineas sedang bersedih, datanglah Charity yang mengabarkan kalau ayahnya menyuruh Charity sekolah ke luar negeri. Charity sama sekali tidak tahu masa depannya bersama dengan Phineas. Phineas yang mendengar itu, seketika ia pun memberikan wejangan yang begitu indah kepada Charity. Aku tutup mataku dan aku bisa melihat dunia yang menantiku, bahwa aku memanggil diriku sendiri, melalui kegelapan, melalui pintu, melalui yang belum pernah dilewati. Tapi rasanya seperti di rumah. Mereka boleh bilang semuanya terdengar gila. Mereka boleh bilang aku kehilangan akal, aku tidak peduli. Jadi anggap aja aku gila. Kita pasti bisa hidup di dunia yang kita rancang. Setiap malam aku berbaring di tempat tidur, warna-warni terang memenuhi kepalaku. Sejuta mimpi membuatku tetap terbangun. Aku memikirkan dunia akan seperti apa. Sebuah visi yang aku lihat, sejuta mimpilah yang aku butuhkan. Sejuta mimpi bagi dunia yang akan kita jalani. Esok harinya Charity dibawa bapaknya keluar kota untuk sekolah. Phineas pun tidak bisa menghentikannya. Lalu waktu tak terasa terus berjalan. Phineas pun rajin mengirim surat kepada Charity. Kemudian tanpa Phineas sadari, ternyata ayahnya sakit parah. Ayahnya Phineas pun meninggal dunia dan kini Phineas pun hidup seorang diri. Phineas yang sangat kelaparan, ia pun mencuri sepotong roti. Namun karena ketahuan, ia pun memberikannya lagi kepada penjual roti tersebut. Datanglah orang baik yang mukanya tak beraturan yang memberikan Pin sebuah apel. Kemudian Pin pun menyadari bahwa muka seseorang bisa buruk tapi tidak dengan hatinya. Lalu Phineas pun mulai bangkit dan menjual koran bekas yang berada di tong sampah. Sambil mencoba survive hidup seorang diri, Phineas pun selalu rajin mengirim surat kepada Charity. Begitupun sebaliknya. Hari itu saat Pin sedang membaca pesan dari Charity, Phineas melihat lowongan pekerjaan yang persyaratannya sangat mudah, tidak seperti di Konoha. Pin pun langsung ikut orang tersebut. Singkat cerita, bertahun-tahun kemudian, Pin kini sudah tumbuh dewasa. Ia pun datang ke rumahnya Charity. Tanpa berbasa-basi, Pin pun mengutarakan tujuannya, yaitu Pin ingin melamar Charity. Charity pun mau. Bapaknya Charity yang mendengar itu, ia pun memperbolehkan Charity untuk menikah dengan Pin. Namun bapaknya Charity yakin kalau Charity pasti akan kembali ke rumahnya dan meninggalkan Pin yang miskin. Pin yang mendengar itu, ia pun sudah tidak peduli lagi dan langsung melaksanakan ijab kabul bersama dengan Charity.
Beberapa minggu kemudian setelah mereka menikah, Charity pun sangat senang menjadi istrinya Pin meskipun Pin belum punya apa-apa. Bahkan Charity berkata, "Tak peduli besar, tak peduli kecil, biarkan aku menjadi bagian dari itu semua. Bagikan mimpimu bersamaku. Kamu mungkin benar, kamu mungkin salah. Asalkan kamu selalu menyertaiku menuju dunia yang kamu lihat. Menuju dunia, ku tutup mataku untuk melihat. Aku menutup mataku untuk melihat." Dan itulah kepercayaannya Charity terhadap Pin yang mempunyai sejuta mimpi. Bertahun-tahun kemudian Pin pun kini bekerja di sebuah perusahaan teknologi kapal. Pin pun punya ide dan langsung mengutarakannya kepada bosnya Pin. Namun belum semua ide itu dicurahkan, bosnya Pin berkata kepada semua orang bahwa mereka semua dipecat karena perusahaannya kini sudah bangkrut dan kapalnya kini tenggelam di lautan Cina. Lalu bosnya Pin pun langsung pergi sambil memberikan sertifikat kepemilikan kapal yang sudah tenggelam kepada Pin. Sepulangnya Pin dari kantor, ia pun meminta maaf kepada Charity karena ini bukanlah kehidupan yang Pin janjikan kepada Charity. Charity yang mendengar itu, ia pun tidak memarahi Pin ataupun misuh-misuh kepada Pin. Justru Charity terus mensupport Pin agar tak kehilangan mimpinya. Terlebih lagi kini mereka sudah punya dua anak yang bernama Caroline dan Helen. Pin yang mendengar itu, ia pun kini yakin 100% bahwa Charity adalah seorang wanita yang langka. Lalu di situ Caroline sedang berulang tahun. Pin pun lupa kalau anaknya sedang berulang tahun. Untung saja ia tidak kehabisan ide hingga anaknya pun tidak kecewa kepada ayahnya. Karena tak punya uang sepeser pun, Pin pun membuat hadiah dadakan untuk Caroline. Ia terpaksa berbohong dan mengatakan kalau lampu ini pernah digunakan oleh Leonardo da Vinci. Meskipun Pin tidak tega berbohong kepada anaknya, namun apa boleh buat, Pin terpaksa berbohong agar anaknya tak kecewa di hari ulang tahunnya. Step right up. Go ahead. And it keeps them safe until it... Awalnya Helen cuma bercanda dan ia meminta menikah dengan Santa Claus. Namun saat Caroline meminta sepatu balet, Pin dan Charity pun cuma bisa saling memandang. Lalu di situ saat Caroline bertanya soal apa keinginan dari sang ibu, Charity pun berkata bahwa ia hanya ingin agar bahagia seperti sekarang. Asalkan Helen, Caroline, dan Pin selalu di sisinya, maka Charity akan bahagia meskipun tanpa uang. Setelah adegan yang begitu menyentuh barusan, esok harinya saat Pin sedang ngantri di bank, ia pun melihat pria sudah tua tapi masih pendek kayak botol kecap. Ia pun mengabaikan pria tersebut karena dipanggil oleh pihak bank. Saat di depan manajer bank, Pin mengatakan kalau namanya adalah Phineas Tyler Barnum. Pin ingin meminjam uang dengan jumlah besar. Manajer yang mendengar itu, ia pun bisa meminjamkannya asalkan ada jaminan yang setara. Pin pun menggunakan sertifikat hak milik kapal yang sudah tenggelam di lautan Cina. Karena manajer bank tidak tahu kalau kapal itu sudah tenggelam, ia pun meminjamkan uang kepada Pin sebesar $10.000. In the South China Seas. In the South. Why would a bank loan us 10,000? Kemudian Pin pun menggunakan uang itu untuk all in di kripto. Oh, tentu saja tidak. Pin menggunakan uang itu untuk membeli sebuah museum lawas dan kuno. Pin pun sangat senang dan histeris karena ia yakin kalau museum ini akan mendatangkan banyak cuan. Namun tidak dengan Charity dan anak-anaknya yang malah merasa aneh dengan museum yang sudah dibeli oleh ayahnya. Okay. No. Magician. I'm a thief. See? You've already met some of the... Kini Pin pun sudah membuat brosur dan nanti akan ada acara di museum miliknya. Ia pun menyebarkan brosur itu ke setiap orang yang lewat. Namun setelah lama diberikan kepada orang-orang yang lewat, ternyata brosur itu hanya dianggap sampah oleh orang-orang di sekitar.
Sore harinya saat acara akan dimulai, Pin bertanya pada asistennya yang tidak kompeten. Asistennya pun berkata bahwa cuma ada 3 orang yang membeli tiketnya. Malam harinya Pin datang ke kamar anak-anaknya. Anaknya Pin pun belum tidur. Lalu anaknya Pin pun memberikan solusi yang sangat mind-blowing, yaitu di museum hanya ada benda mati, dan di museum itu butuh orang yang hidup. Pin yang mendengar itu keluar dari mulut anaknya sendiri. Ia pun memikirkan semalaman. Lalu Pin pun punya sebuah ide. Esok harinya Pin langsung datang ke rumahnya Charles. Awalnya ibunya Charles tidak mengakui bahwa Charles adalah putranya. Namun karena Pin sudah membawa bukti kelahiran Charles di rumah sakit, ia pun menyuruh Pin masuk. Lalu bertemulah dengan Charles yang kini sudah berumur 22 tahun tapi masih mini. Pin berencana akan merekrut Charles di timnya. Charles yang sadar diri dan pasti ia akan dijadikan bahan tertawaan, ia pun langsung kembali ke kamarnya. Dengan segera Pin pun memberikan motivasi kepada Charles bahwa Charles adalah seorang pangeran yang akan berkuda melintasi ocehan dan melewati segala rintangan. Nantinya Charles akan memakai pakaian terbaik dan nantinya Charles tidak akan pernah ditertawai lagi. Tapi Charles pastinya nanti akan dihormati oleh semua pengunjung. Setelah Charles mau, Pin dan anaknya pun langsung memasang brosur. Mereka mencari orang-orang aneh dan tidak lazim untuk dipandang. Hey, you looking for... Dalam pencarian, Pin diberitahu kalau di tempat cuci ada wanita aneh dengan suara merdu. Pin pun langsung OTW ke sana. Sesampainya di tempat laundry, bertemulah dengan wanita yang berjanggut. Tanpa memikirkan apapun lagi, Pin langsung merekrut wanita yang bernama Letty. Please leave me alone. I would even say beautiful. Beberapa minggu kemudian, orang-orang aneh dari berbagai penjuru dunia yang sering dikucilkan dan didiskriminasi pun datang ke tempatnya Pin. Everywhere. Carriages, sides of trains. Lalu setelah semua kandidat siap dan sudah sedikit melakukan latihan, Pin sudah siap dengan acaranya dan sudah menyebarkan brosur pertunjukan yang belum pernah dilihat oleh orang sebelumnya. Alhasil ratusan orang pun membeli tiket dan menonton pertunjukan yang diadakan oleh Phineas Taylor Barnum. So you locked up. Dalam acara itu ada seorang kritikus acara terkemuka yang ikut menonton. Ia bernama Bennett. Ia mengabarkan pada media koran bahwa sirkus miliknya Pin sangatlah buruk. Pin yang membaca itu, ia pun sempat hampir down. Terlebih lagi saat melihat keluar, anak didiknya Pin sedang dibully oleh orang-orang yang kontra dengan orang aneh. Dengan segera Pin pun langsung melerai mereka dan menyuruh anak didiknya agar tak melawan karena itu cuma buang-buang waktu. That's quite enough, sir. Setelah itu Pin menyuruh wartawan untuk mencetak kabar tadi di koran dan alhasil sirkusnya Pin pun malah tambah ramai dan tambah gemzek. Setelah mendapat perhatian yang positif dari sebagian warga New York, bertemulah dengan Bennett. Bennett tetap kontra pada sirkusnya Pin karena itu dianggap melampaui batas. Dan Bennett menganggap kalau Pin adalah seorang penipu. Pin yang mendengar itu, ia pun menyuruh Bennett untuk menonton lagi dan menyuruh Bennett untuk melihat penonton yang tertawa bahagia. Now who's a fraud? Beberapa bulan kemudian, Pin sudah mendapatkan penghasilan yang lumayan dari sirkusnya. Ia pun membeli rumah mewah di New York. Pin berkata bahwa inilah yang Pin janjikan kepada Charity, yaitu kenyamanan,
keamanan, dan kesempurnaan cinta. Charity yang mendengar itu, ia pun sangat senang karena mimpinya Pin sudah tercapai. Terlebih lagi kini Caroline sudah membeli sepatu balet dan ikut tim balet paling elit di New York. Setelah balet selesai, Pin menanyakan pria menarik yang ia lihat. Charity pun berkata kalau itu adalah Philip, seorang artis yang kadang kontra dengan sebagian orang. Sedang asik mendengarkan ceritanya Charity, tiba-tiba Pin melihat putri kecilnya dibully oleh teman baletnya. Pin sadar kalau meskipun ia sudah kaya, namun di luar sana masih banyak orang yang tidak respect dan tidak suka kepada keluarganya. Saat akan pulang, Pin pun menghibur Caroline. Di situ Caroline memutuskan kalau ia akan keluar dari tim balet dan tidak akan menari balet lagi. I'm quitting. Kemudian sesampainya di rumah, Pin diskusi dengan Charity tentang Caroline. Pin tidak ingin Caroline kehilangan cita-citanya. Caroline harus tetap mengejar cita-citanya dan jangan sampai mimpinya Caroline pupus di tengah jalan. Charity yang mendengar itu, ia pun berpendapat sama dengan Pin. Namun untuk sekarang, kebanyakan orang masih menganggap kalau Pin adalah seorang penipu yang menghasilkan uang dari cara tak lazim. Malam harinya Pin menemui Philip. Ia pun mengajak Philip ngobar di bar. Tanpa basa-basi Pin mengutarakan tujuannya, yaitu Pin ingin agar Philip menjadi partnernya dan nanti mereka akan bagi hasil sesuai dengan pekerjaannya Philip. Pin menawarkan 7%, Philip menolak dan ia meminta 18% karena menjadi partnernya Pin di sirkus pasti ia akan dicaci maki oleh orang-orang. Pin pun yang mendengar itu, ia pun terus bernegosiasi dengan Philip hingga mereka pun deal di 10%. An overcompensated apprentice. 12, maybe 9, 10. Setelah deal, Pin pun mengajak Philip ke sirkus miliknya. Tak sengaja Philip melihat wanita sirkus didikannya Pin yang mampu memikat hatinya. Esok harinya Pin dan lainnya membaca koran yang mengabarkan kalau acara sirkus miliknya Pin sangat menjijikkan dan tidak pantas untuk dilihat. Mereka pun mengabaikan hal tersebut. Lalu Pin membaca surat yang dibawa oleh Philip. Ternyata itu adalah surat dari Ratu Victoria. Ratu Victoria mengundang Pin dan anak didiknya untuk datang ke istana. Mereka yang mendengar itu, sontak mereka pun sangat gembira pakai banget. Sesampainya di istana, mereka pun disambut dengan baik. Ratu Victoria pun kaget melihat Charles yang lebih kecil dibandingkan cerita tetangga. Charles yang mendengar itu, seketika ia pun tersinggung dan langsung mengatakan bahwa Ratu Victoria tidak bisa menyentuh gunung kembar miliknya sendiri. Semua orang yang mendengar itu pun panik. Namun ternyata Ratu Victoria adalah seorang ratu yang suka dark jokes. Setelah itu datanglah penyanyi kondang pada zamannya yang juga diundang oleh Ratu Victoria. Pin yang penasaran, ia pun menanyakan kepada Philip. Philip mengatakan kalau Jenny Lin adalah seorang penyanyi terbaik sepanjang masa. Hampir semua penjualan tiket selalu habis jika ada Jenny Lin yang menyanyi. Pin yang mendengar itu, ia pun menyuruh Philip mengenalkannya kepada Jenny meskipun Philip tidak kenal dengan Jenny. Mendekatlah mereka berdua dengan Jenny, lalu berkenalanlah Pin dan Jenny. Di situ Pin berkata kalau ia takjub dengan Jenny dan masih banyak lagi perkataannya Pin. Namun yang pasti Pin ingin agar Jenny tampil di acara yang akan diadakan oleh Pin. Nantinya Pin akan memberikan 20% kepada Jenny. Jenny pun sempat hampir tidak mau dan bertanya tentang mengapa harus Jenny yang tampil di acara tersebut. Pin yang cerdas, ia pun mengatakan bahwa Pin sudah sering menampilkan lelucon yang tidak nyata kepada semua orang. Kali ini Pin ingin menampilkan sesuatu yang benar-benar nyata. Jenny yang mendengar itu, ia pun tersentuh dan alhasil Jenny pun mau tampil di acara yang akan diadakan oleh Pin. May I ask you something, Mr. Amy? Miss Lin. Real.
Seminggu kemudian Pin pun sudah menyiapkan semuanya. Jenny pun sudah datang dan akan menyanyikan lagu yang berjudul Never Enough. Lagu ini sangat bagus dan kalian bisa mendengarkannya saat kalian di titik terendah. Lalu Pin pun muncul dan menyambut semua tamu. Semua tamu pun kaget karena ternyata ini adalah acaranya Pin. Lalu tanpa berlama-lama Pin pun memanggil Jenny dan acara pun langsung dimulai. Never be enough. Never. Setelah acaranya berjalan dengan lancar dan penuh rasa takjub kepada Jenny, kini mereka pun bersyukur di belakang panggung. Bahkan sang kritikus Bennett pun ikut di situ dan memuji acaranya Pin. Lalu tak lama kemudian datanglah mertuanya Pin yang dulu sombong. Awalnya Pin mengenalkannya kepada Jenny. Namun saat Charity datang, Pin sengaja membalas mertuanya yang dulu sudah meremehkannya dan merendahkannya. Pin pun berkata bahwa orang yang dulu diremehkan oleh mertuanya kini sudah sukses dan melampaui mertuanya. Bapaknya Charity yang mendengar itu, seketika ia pun langsung pergi sambil berkata bahwa Pin masih tetap menjadi anaknya tukang jahit. Jenny yang tahu kalau suasana kini sedang panas, ia pun mencairkan suasana di ruangan tersebut. Sedangkan Charity pun memilih pergi karena menganggap Pin sudah keterlaluan kepada ayahnya sendiri. Lalu tiba-tiba Jenny mendekat dan bercerita kepada Pin bahwa Jenny dilahirkan di luar nikah. Itu adalah aib bagi Jenny. Namun Jenny tetap bisa bertahan hidup karena Jenny punya kemauan yang tinggi. Seketika kita yang mendengar itu, kita pun menyadari bahwa seburuk apapun masa lalumu, itu tidak berdampak ke masa depanmu jika kamu benar-benar serius untuk mengubahnya. Kemudian tiba-tiba Letty, Charles, dan kawan-kawan ingin minum bareng Pin. Pin pun tidak mengizinkannya dan menyuruh mereka semua untuk kembali ke tempat yang sudah disediakan oleh Pin. Dari sinilah mereka sadar kalau mereka masih menjadi orang aneh yang dikucilkan. Dengan segera mereka pun tidak kembali dan malah menunjukkan diri mereka ke para tamu yang berada di ruangan VIP tersebut. Singkat cerita, kini Pin sudah punya misi bersama dengan Jenny, yaitu tur ke berbagai kota. Di situ sebagai partnernya Pin, Philip tidak setuju dengan turnya Pin, karena itu terlalu beresiko bagi keuangannya Pin. Terlebih lagi Pin sudah membayar Jenny di awal, dan Pin hanya akan dibayar setelah pertunjukan ke-40. Philip menyarankan agar Pin tidak berangkat. Pin yang yakin dengan tujuannya, ia pun tetap berangkat dan menyuruh Philip agar mengurusi anak didiknya di sirkus. Your crazy ideas. Your new. Sure. Sorry guys. Seminggu kemudian, Anne mau mengambil satu tiket pesanannya Pin. Namun tiba-tiba datanglah Philip. Ternyata Philip yang memesan 2 tiket ke teater. Lalu berangkatlah mereka berdua ke teater. Namun baru saja sampai tangga, ortunya Philip memarahi Philip karena sudah mengajak bocah sirkus berkencan. Anne yang mendengar itu, seketika ia pun langsung sadar diri. Anne. My place. Dengan segera Philip pun mengejar Anne. Lalu terjadilah peron di antara mereka. Oh, tentu saja belum. Lalu mereka pun bernyanyi bersama. So just give me all, everything keeps up. Esok harinya Charity bingung pada Pin dan menanyakan pada Pin tentang kapan Pin akan puas dengan segala pencapaiannya. Pin pun berkata bahwa dulu ia diperlakukan seperti kotoran, sampah masyarakat, dan beban bagi semua orang termasuk ayahnya Charity. Kali ini Pin tidak akan membiarkan anak-anaknya merasakan kehinaan, dicaci maki, dan dianggap sampah. Intinya Pin berusaha sangat keras agar nasibnya Caroline dan Helen tidak sama dengan nasibnya Pin sewaktu kecil. Children will not be. You don't. I'm doing this for Caroline and Helen. Berangkatlah Pin untuk mendampingi Jenny tur.
Seiring berjalannya dengan waktu, dari panggung ke panggung negara lain, Jenny dilempari bunga oleh penonton. Namun Pin tidak menyadari bahwa di New York, anak-anak didiknya juga dilempari. Namun bukan dilempari bunga, melainkan mereka dilempari dengan batu. Seusai pertunjukan, Pin dan Jenny membaca koran. Bennett menulis bahwa Jenny Lin adalah penyanyi terbaik dan ia juga berterima kasih kepada Pin yang sudah mengembangkan popularitasnya Jenny. Kemudian di situ Jenny yang sudah suka dengan Pin, ia pun berharap agar Pin mengobrak-abrik serabi lempitnya Jenny. Pin yang baru sadar kalau Jenny kebawa perasaan, ia pun akan pergi dan mengatakan bahwa Pin tidak akan menemani Jenny tur lagi karena semuanya sudah disiapkan dan Jenny tidak perlu ketergantungan lagi dengan Pin. Jenny yang mendengar itu, seketika ia pun sadar bahwa Jenny hanya salah satu dari bidaknya Pin dan Pin menggunakan Jenny hanya untuk cari uang saja. Lalu Jenny pun akan pergi nanti saat selesai pertunjukan dan tidak mau melanjutkan tur yang selanjutnya. Jenny tidak peduli lagi dengan Pin dan kali ini mereka sama-sama kehilangan. Namun bedanya Jenny kehilangan orang yang ia cintai, yaitu Pin, sedangkan Pin kehilangan banyak uang. Malam harinya pertunjukan sudah hampir berakhir. Semua orang pun tersentuh dengan suaranya Jenny yang sangat sedih. Lalu saat Jenny sudah selesai bernyanyi, Jenny malah Pin di atas panggung. Esok harinya masalah belum berhenti di situ saja, di mana kini para orang yang kontra dengan sirkus tidak mau diusir dan ngajak ribut. Seketika terjadilah tawuran di antara mereka. Sampailah Pin di New York tanpa Jenny. Charity dan anaknya pun menyambut Pin dan mereka akan pulang ke rumah. Namun tiba-tiba Pin mendengar teriakan orang yang mengabarkan kalau di sirkus sedang kebakaran. Dengan segera Pin pun OTW ke sirkus. Sesampainya di depan, rupanya tempat sirkus sudah tak bisa dipadamkan. Philip menanyakan Anne. Saat tahu kalau semua orang tak tahu keberadaannya Anne, dengan segera Philip pun masuk ke dalam. Namun setelah Philip masuk, Anne muncul dari samping. Pin yang melihat itu, seketika ia pun langsung masuk untuk menyelamatkan Philip. Namun yang terjadi malahan Pin berhasil menyelamatkan Philip. Tidak ada nyawa yang melayang di tempat itu, termasuk hewan-hewan yang sudah dikeluarkan. Esoknya Bennett datang dan ikut berbelasungkawa atas runtuhnya sirkusnya Barnum. Meskipun Bennett selalu tidak suka dengan sirkus itu, namun Bennett juga punya hati. Pin pun menyuruh Bennett agar tak kasihan padanya karena Pin akan bangkit lewat konsernya Jenny. Bennett yang mendengar itu, seketika ia pun memberikan koran yang mengabarkan kalau Jenny sudah berhenti dan di situ juga ada foto ciumannya Jenny dan Pin. Dengan segera Pin pun langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Charity pun sudah bergegas pergi akan meninggalkan Pin. Salah satu alasannya Charity akan pergi memang karena foto ciuman itu. Namun Charity yakin kalau Pin tidak cinta kepada Charity apalagi Jenny. Charity meyakini kalau Pin cuma memikirkan konser dan uang dan kehormatan tanpa memikirkan Charity sedikit pun. Lalu Charity pun memberikan surat dari bank yang menyatakan bahwa rumahnya Pin sudah diambil alih oleh pihak bank. Dengan begitu maka kini Pin sudah tidak punya rumah lagi. Lalu Charity pun pulang ke rumah ayahnya bersama dengan anak-anaknya. Di titik terendahnya, Pin pun cuma bisa minum di bar seorang diri. Namun tak lama kemudian datanglah Charles, Letty dan kawan-kawan. Mereka berkata bahwa ayah ibu dan keluarga mereka malu dan selalu menyembunyikan mereka. Satu-satunya orang yang berani menunjukkan jati diri mereka ke publik adalah Pin. Meskipun mereka tahu kalau Pin menggunakan mereka untuk cari uang, namun mereka yakin kalau Pin juga punya hati nurani dan juga berniat menolong mereka.
Untuk itulah kini mereka tidak akan meninggalkan Pin meskipun Pin tidak punya uang sepeser pun. Mereka tetap akan dalam di sisinya Pin meskipun Pin berada dalam fase terendah. Di esok harinya Pin datang ke rumah mertuanya. Ia pun akan menjemput anak dan istrinya. Caroline dan Helen mengatakan kalau ibu mereka berada di pantai. Pin pun OTW ke sana. Sesampainya di pantai, Pin meminta maaf karena selama ini ia sudah mengabaikan Charity dan anak-anak. Pin berjanji kalau ia tidak akan lagi berbuat kesalahan yang sama. Jika Pin tidak menepati janji, Pin yang akan berjanji lagi. Oh, tentu saja tidak. Kali ini Pin benar-benar berjanji kepada Charity. Charity yang mendengar itu, ia pun berkata bahwa tidak ada satupun yang ia inginkan di dunia ini kecuali pria yang ia cintai. Alhasil dari sinilah mereka kembali baikan. Kemudian Pin datang ke sisa-sisa runtuhan dan mengatakan bahwa bank sudah tidak bisa meminjamkan uang lagi kepada Pin. Philip yang sudah kembali dari rumah sakit, ia pun mengatakan kepada Pin bahwa ia punya uang. Hasil 10% yang Pin selalu berikan kepada Philip tidak pernah Philip pakai sama sekali. Awalnya Pin menolak dan merasa tidak enak kepada Philip. Namun saat Philip mengatakan bahwa mereka akan bermitra dan hasilnya nantinya harus dibagi 50%, Pin langsung lega dan merasa sudah dibantu oleh Philip. Lalu tanpa berlama-lama mereka pun tidak membeli gedung lagi, melainkan Pin punya ide yang lebih murah, yaitu mereka cuma membangun tenda. Kemudian film pun diakhiri dengan kata-katanya Phineas Taylor Barnum. The noblest art is that of making others happy. Yang berarti seni yang paling mulia adalah membuat orang lain bahagia. Lalu seperti biasa saya Farwarzi mengucapkan thank you for watching, see you in the next video.